Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Al-Fali Gunawan, NIM channel 11171057 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan salah satu keterampilan klinik, yaitu manajemen jalan nafas. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan pada keterampilan klinik kali ini, yang pertama ada manekin dewasa, cervical collar neck, pipa orofaring berbagai ukuran, pipa nasofaring berbagai ukuran, kasa kering, handscoon berbagai ukuran, laringoskop yang terdiri atas gagang dan bilah, endotracheal tube bersama mandring, gel, plaster, suction, spuit, masker wajah berbagai ukuran, stetoskop, ambu bag, dan ada selang yang akan dihubungkan dengan oksigen. Ketika pasien datang dalam keadaan tidak sadarkan diri, yang pertama kita melakukan initial assessment atau penilaian awal. Ada 3 yang dinilai, yang adalah airway, breathing, dan circulation. Nah, untuk airway kita melihat apakah ada obstruksi atau paten pada rongga mulut dari pasien. Selanjutnya untuk breathing ada 3 yang akan dilakukan, yaitu pertama look, listen, dan feel. Nah, untuk look kita melihat apakah terjadi pernafasan simetris atau asimetris pada rongga dada pasien, apakah terjadi retraksi dari tulang rusuk dari pasien. Nah, untuk listen dan feel kita lakukan secara bersamaan, kita mendengar pernafasan dari pasien dan merasakan apakah ada hembusan nafas dari pasien. Nah, ketika selanjutnya kita akan melakukan sirkulasi atau melakukan perabaan pada arteri karotis dari pasien dengan meletakkan tangan kita seperti ini. Kita merasakan apakah ada denyutan atau tidak. Nah, ketika terjadi indikasi penutupan jalan nafas dari pasien, akan dilakukan triple airway maneuver dengan tanpa alat. Jadi yang ada 3 yang dinilai, yang dilakukan. Yang pertama untuk head tilt, chin lift, dan jaw thrust, di mana untuk head tilt tangan kiri berada di dahi pasien seperti ini, kemudian kita dorong ke belakang. Kemudian untuk chin lift, tangan kanan berada di dagu pasien seperti ini. Nah, selanjutnya untuk melakukan jaw thrust, kita berada di atas dari pasien seperti ini, di mana kedua tangan kita berada di sudut rahang kanan dan rahang kiri seperti ini, dan ibu jari berada di dagu pasien seperti ini. Kemudian kita mendorong sehingga gigi bawah dari pasien tepat berada di depan dari gigi atas dari pasien. Nah, ketika terjadi indikasi atau ketika terjadi fraktur leher pada pasien, kita menggunakan cervical collar neck. Kemudian kita melakukan manuver yaitu jaw thrust seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan pengolahan jalan nafas dengan alat. Jadi ada 2. Yang pertama kita menggunakan orofaring. Jadi yang pertama dilakukan, kita cuci tangan terlebih dahulu, kemudian kita menggunakan handscoon, dan kita berada di sebelah kanan dari pasien. Nah, setelah itu kita melakukan persiapan dari alat atau orofaring yang digunakan, di mana kita menyesuaikan terlebih dahulu alat tersebut dengan mulut dari pasien dengan mengukur dari sudut bibir pasien ke telinga pasien. Setelah itu kita lakukan cuci alat orofaring tersebut, pipa orofaring kita cuci dan kita basahi agar licin ketika dimasukkan. Kemudian kita membuka mulut pasien dengan metode chin lift seperti ini. Kita buka, terus kita masukkan alat pipa orofaring ke dalam mulut pasien, mengarah ke atas atau mengarah ke langit-langit atau palatum. Ketika sudah masuk separuh, kita putar 180 derajat hingga ke belakang lidah, menyusuri lidah seperti ini. Kemudian kita pastikan dengan melihat pola pernafasan, mendengar dan merasakan hembusan dari pernafasan pasien jika pipa orofaring terpasang dengan benar. Setelah itu kita membuka handscoon
dan melakukan cuci tangan bersih. Selanjutnya pengelolaan jalur nafas dengan alat yang kedua, yaitu dengan menggunakan pipa nasofaring. Jadi yang pertama dilakukan, kita mencuci tangan terlebih dahulu dan menggunakan handscoon. Kemudian kita terlebih dahulu melihat hidung atau kafum nasi dari pasien, apakah ada kelainan terjadi atau tidak. Kemudian kita mengukur pipa yang digunakan dengan melihat lubang hidung dari pasien atau bisa melihat dari jari kelingking dari pasien. Kemudian kita mengambil lubrikan gel, kita letakkan di tangan. Kemudian setelah itu kita berikan ke ujung dari atau pipa dari nasofaring tersebut. Kemudian kita juga berikan di bagian dari hidung dari pasien, atau kita bisa memberikan vasokonstriksi. Nah, setelah itu kita masukkan pipa orofaring ke dalam pipa nasofaring ke dalam hidung pasien dengan sedemikian, kita pegang sedemikian rupa sehingga ujungnya menghadap ke telinga pasien. Seperti ini. Kita masukkan pelan-pelan. Kita masukkan seluruh dari pipa orofaring tersebut. Kemudian kita lihat apakah ada aliran udara atau tidak. Jika iya, selanjutnya kita memberikan plaster atau fiksasi menggunakan plaster. Setelah itu kita membuka handscoon dan melakukan cuci tangan bersih. Selanjutnya kita akan melakukan skill membersihkan jalan nafas. Jadi ada dua yang akan dilakukan, menggunakan jari dan menggunakan suction. Nah, yang pertama kita cuci tangan, kemudian kita menggunakan handscoon. Setelah itu kita melakukan yang pertama dengan menggunakan jari dan bantuan kasa kering. Dimana pertama kita melakukan dengan teknik jaw thrust, dimana kita mendorong ke atas dagu dari pasien. Kemudian kita memasukkan jari kita menggunakan kasa yang sudah dililitkan di jari seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam mulut pasien, kita bersihkan dan kita keluarkan benda asing yang terdapat di dalam mulut pasien maupun kotoran yang terdapat. Nah, selanjutnya kita dapat juga menggunakan suction seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan pengelolaan jalur nafas pasien akibat sumbatan benda asing padat. Jadi ada dua metode yang akan dilakukan, yaitu dengan back blow atau back slap dan dengan metode abdominal thrust. Nah, untuk back blow pertama dilakukan di mana pasien korban dewasa dalam keadaan sadar. Jadi pertama ketika pasien kita melakukan posisi berdiri, anggap seperti berdiri. Kemudian ketika pasien datang dengan sempoyongan, di mana kita akan merangkul pasien menggunakan tangan kiri seperti ini. Kemudian tangan kita di kepala seperti ini, dan kita akan memberikan pukulan atau hentakan tepat di garis imajinasi antara tulang belakang dan tulang belikat pasien sebanyak 5 kali. Ketika pasien tidak sadar, kita baringkan pasien dan kita lakukan abdominal thrust. Nah, untuk abdominal thrust sendiri dilakukan dua pada pasien yang sadar dan pasien tidak sadar. Nah, untuk pasien yang pertama, untuk pasien sadar, di mana kedua tangan kita tepat berada di pertengahan antara umbilikus dan ulu hati pasien seperti ini. Kemudian kita memberikan hentakan sebanyak 5 kali. Nah, ketika tidak sadar, kita baringkan pasien. Kemudian kita melakukan abdominal thrust pada posisi pada keadaan pasien dalam keadaan tidak sadar. Kemudian kita tepat berada di depan pasien seperti ini dengan posisi seperti menunggangi seperti ini. Kemudian kita melakukan penekanan atau hentakan tepat di tempat hentakan antara umbilikus dan processus hypodeus seperti ini. Kemudian kita berikan hentakan sebanyak 5 kali. Selanjutnya kita melakukan evaluasi, kita melihat daerah mulut dari pasien apakah ada benda asing yang bergeser atau keluar. Jika ada, kita melakukan pengambilan benda asing tersebut. Selanjutnya kita akan melakukan skill pemberian nafas bantu. Jadi di sini akan ada dua teknik. Yang pertama untuk ventilasi ambubek dan yang kedua ada intubasi orotrachea. Jadi yang pertama untuk ventilasi ambubek, yang pertama dilakukan kita cuci tangan terlebih dahulu dan menggunakan handscoon. Kemudian kita memastikan masker atau sungkup yang digunakan sesuai dengan ukuran dari wajah pasien.
Nah, kemudian kita menghubungkan masker atau sungkup tersebut dengan ambu bag yang sudah dihubungkan dengan selang oksigen seperti ini, dan dialiri, dan kita memastikan alirannya itu sebesar 12 liter per menit. Setelah itu kita memastikan jalur nafas itu dari pasien itu bebas, dan selanjutnya kita melakukan pembukaan jalur nafas dengan metode triple airway maneuver yang sudah dilakukan sebelumnya, dan selanjutnya kita akan melakukan pemasangan pipa dari pipa orotracheal dengan menggunakan metode yang sudah dijelaskan sebelumnya. Setelah itu kita melakukan pemasangan sungkup pada mulut pasien, di mana kita memastikan sungkup yang terdapat di wajah pasien terpasang dengan sesuai dan tidak ada udara masuk, di mana tangan kiri dari kita, tepatnya ibu jari dan jari telunjuk, membentuk huruf C untuk menekan sungkup agar tidak ada udara yang masuk, dan 3 jari yang lainnya membentuk huruf E, tepat mengangkat mandibula untuk tetap mempertahankan kepala tetap ekstensi, dan tangan satunya dilakukan untuk melakukan pompa terhadap ambu bag yang sudah dipasangkan sebelumnya. Dan keberhasilan dari sungkup ini kita lihat dari pengembangan darah dari pasien, dan jika dilakukan oleh 2 orang, 1 orang akan melakukan pengompaan pada ambu bag dan satunya akan melakukan penekanan pada sungkup yang sudah dipasangkan sebelumnya. Ventilasi yang dilakukan ini dilakukan sebanyak 10 hingga 16 kali dalam per menit. Setelah kita melakukan teknik ventilasi ambu bag, selanjutnya kita akan melakukan intubasi orotracheal. Jadi yang pertama dilakukan, kita memastikan bahwa jalur nafas dari pasien tetap bebas, dan apabila sebelum kita melakukan dan oksigenasi tetap dijalankan. Dan sebelum kita melakukan intubasi orotrachea, kita terlebih dahulu memberikan atau melakukan pre-oksigenasi terlebih dahulu sebelum melakukan intubasi. Selanjutnya kita akan melakukan kalibrasi atau melakukan pengecekan terhadap alat-alat yang digunakan sebelum melakukan intubasi. Jadi yang pertama ini adalah pipa orotrachea, di mana kita melakukan terlebih dahulu pemompaan ke dalam pipa tersebut untuk memastikan bahwa balon pada pipanya tidak bocor. Apabila sudah tidak bocor, kita kembali mengeluarkan udara dalam pipa tersebut. Nah, setelah itu kita melakukan pemasangan dari laryngoskopi, di mana ini adalah gagang dan ini adalah bilat. Terus kita lakukan pemasangan seperti ini, dan kita pastikan cahayanya itu cukup seperti ini. Setelah kita melakukan hal tersebut, selanjutnya kita melakukan intubasi pada pasien, di mana bila kita pegang menggunakan tangan kiri seperti ini, kemudian kita membuka mulut pasien, terus kita namun sebelumnya kita melepaskan pipa orofaring yang sudah dipasangkan sebelumnya dari mulut pasien. Nah, kemudian kita masukkan intubasi menggunakan tangan kiri. Ini adalah laryngoskop. Kita masukkan pada daerah mulut sebelah kanan dari pasien dan mendorong lidah ke kiri, dan kita melihat epiglotis dan pita suara dari pasien. Nah, setelah itu kita mengambil pipa endotracheal tube, kita masukkan ke dalam mulut pasien dengan memastikan dan tidak mengena mulut, gigi ataupun jaringan pada mulut pasien. Kemudian kita keluarkan laryngoskopnya. Setelah itu kita melakukan memasukkan udara ke dalam pipa endotracheal tube untuk membuat fiksasi atau membuat balon yang terdapat di dalam pada pipa endotracheal itu mengembang agar tidak masuk ke dalam esofagus. Setelah itu kita mencabut mandring dari pipa tersebut. Kemudian kita menghubungkan ambu bag
ke dalam, hubungkan dengan pipa endotracheal tube. Kemudian setelah itu kita melakukan pemasangan. Baru kita melakukan pemompaan. Kita memastikan apakah udara atau oksigen yang masuk itu sudah ada, dan selanjutnya kita melakukan pemasangan. Selanjutnya setelah itu kita akan melakukan pemasangan pipa orofaring kepada pasien di samping ini. Namun sebelumnya itu kita akan melakukan terlebih dahulu auskultasi untuk melihat apakah persamaan antara dada, melihat auskultasi untuk melihat dada kanan dan kiri itu sama atau tidak. Dan kita memastikan apakah pipa tidak masuk ke dalam esofagus kita pada abdomen. Setelah itu kita memasangkan pipa orofaring ke dalam mulut pasien dengan teknik yang sama. Kemudian kita melakukan fiksasi menggunakan plaster. Setelah kita memastikan oksigenasi dan proses pemasangan sudah berhasil, selanjutnya kita membuka handscoon. Kemudian kita melakukan cuci tangan bersih. Sekian video saya mengenai manajemen jalan nafas. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.